kawan-kawan, sahabat sekalian, bahwa saya berpesan kepada kita semua bahwa pentingnya untuk ikut serta dalam politik. Kenapa? Karena dari mulai bangun tidur, dari mulai orang melahirkan sampai orang meninggal itu berkaitan dengan kebijakan negara, sehingga kesadaran berpolitik ini menjadi penting bagi kita semua, menentukan masa depan kita semua. Ayo jangan sia-siakan suara kita, karena suara kita menentukan nasib bangsa Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur netizen dan sedulur-sedulur podcast Apa Jare yang saat ini tengah menyaksikan podcast Apa Jare. Dan kesempatan kali ini yang saya hadirkan, ini nanti kita akan berbincang dengan orang nomor 2 di Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Cirebon, ya sedulur netizen. Ya nanti kita akan membincang tentang manuver Gus Muhaimin menjelang Pilpres pemilihan presiden di tahun 2024 yang akan datang. Seperti kita ketahui bahwa Partai Kebangkitan Bangsa sudah setahun lebih berkoalisi dengan menambatkan saling mengenal, kemudian dekat dengan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, dan banyak yang menyebut bahwa PKB saat itu akan mendukung totalitas untuk Prabowo Subianto. Namun day to day-nya ya secara politik begitu cepat, akhirnya tanpa kita duga PKB akhirnya berkoalisi dengan Partai Nasional Demokrat, yaitu yang mengusung pasangan Amin, Anies dan Gus Muhaimin. Nah, nanti bagaimana pandangan dari sosok yang ada di depan saya ini, sedulur-sedulur netizen, dan saya kenalkan. Ini di depan saya ada Sekretaris DPC PKB Kabupaten Cirebon, ada Waswin Janata SHMH, biasa dipanggil dengan Mas Win. Apa kabarnya Mas Win? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Sehat Mas Win? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Mas Win lagi kemarin mendampingi Gus Imin juga siap, dalam rangkaian tur di Wali Songo. Wali Songo itu ya. Betul. Kemarin kunjungan ke Cirebon juga? Ke Cirebon itu kunjungan pertama. Oh, ke Cirebon itu. Startnya dari Cirebon. Dari Cirebon. Gus Muhaimin ini. Betul. Mas Win, kan rame tuh sebelum PKB dengan Gerindra gitu ya. PKB dan Gerindra itu kan setahun lebih tuh. Sebelum rame itu, saya ingat Mas Win talkshow dengan saya di sini di program Selamat Pagi Cirebon. Betul. Harga mati bahwa Gus Muhaimin ini adalah calon presiden dari PKB. Ya, namun dalam perjalanan politiknya, kok Gus Muhaimin ini sosok yang akhirnya menjadi bakal calon wakil presiden. Itu bagaimana PKB menyikapi ini? Iya, Mas Win. Betul. Pertama bahwa Muktamar PKB 2019 di Nusa Dua Bali itu mengamanatkan kepada Ketua Umum untuk wajib beliau itu harus masuk di Pilpres. Target sasarannya tentu saja di internal partai menghendaki bahwa Gus Muhaimin itu menjadi kader terbaik untuk bisa dicalonkan sebagai presiden. Namun dinamika berjalan ini kan kita juga ngukur badan. Kebetulan kita baru 13 juta sekian pemilih ya, artinya baru suaranya 10%-an lah kita. Maka kita butuh koalisi dengan partai lain. Tahun lalu kemudian PKB bersepakat membuat MOU dengan Gerindra yang kemudian dikomandoi oleh Pak Prabowo. Dari Gerindra, kemudian dari PKB diserahkan kepada Gus Muhaimin. Bahkan saya hadir juga di acara deklarasi koalisi. Lalu diteruskan dengan membuat sekretariatan bersama, Sekber. Sekber juga sudah dibentuk, jadi namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, seiring perjalanan hampir 12 bulan, 18 hari itu tidak menemukan titik kejelasan di mana ada dua kepentingan dari dua partai ini. Pertama, Pak Prabowo diusung oleh Gerindra sebagai
calon presiden. Heeh. Sama PKB juga menghendaki Gus Muhaimin itu menjadi calon presiden dari PKB. Kalau semuanya bersikukuh calon presiden nggak ketemu, maka kemudian di internal beberapa kali dirapatkan, ya sudah nanti PKB mengalah untuk menjadi bacawa presnya Pak Prabowo, sehingga PKB sudah menyampaikan dukungan full. Dalam MOU itu disebut nanti yang menentukan itu adalah Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Ketika PKB sudah menentukan sikap Pak Prabowo calon presiden, otomatis sebaliknya, mestinya logika sederhananya giliran Pak Prabowo menyatakan bahwa Gus Muhaimin sebagai bacawa pres gitu. Namun karena dinamika panjang dan tidak kunjung ketemu, kemudian ada kawan-kawan dari Golkar dan PAN yang mau masuk ke koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, tujuannya sebetulnya sama, bahwa Gerindra ingin ngusung Pak Prabowo yang juga tidak bisa maju sendiri, harus koalisi. Harus, ya. Sama juga Karena PKB punya kepentingan belum ingin memenuhi 20% betul. ya, PKB juga betul. PKB punya kepentingan juga untuk memajukan Gus Muhaimin sebagai capres. Namun sama-sama sadar berkebutuhan sehingga koalisi, sehingga dua partai ini cukup lah kira-kira untuk mendaftar. Tapi tanpa mengurangi apapun, sejatinya ini bukan perpecahan tidak mungkin kemudian tidak koalisi. Karena gini, kalau melihat dari tujuannya kan Pak Prabowo atau Gerindra ini bisa mengusung Pak Prabowo menjadi capres. Sama halnya Gus Muhaimin punya kepentingan tujuan agar PKB dengan Gus Muhaimin bisa juga maju gitu ya. Sama-sama kepentingannya terpenuhi. Ketika kemudian Golkar dan PAN masuk Gerindra, maka tetap terpenuhi ketika kemudian pun karena PKB waktu itu nggak dikabari ada perubahan nama koalisi, di mana koalisi itu sudah disebutkan dalam MOU. Tiba-tiba mendadak di acara ulang tahun PAN, Pak Prabowo mengumumkan tentang adanya perubahan nama koalisi maju. Indonesia Maju. Nah, Indonesia Maju. Dari situlah kemudian Ketua Umum menyampaikan hasil itu kepada pleno di DPP, kemudian diputuskan, dan di saat yang bersamaan juga ada undangan untuk bertemu dengan Pak Surya Paloh, Ketua Nasdem itu sehari setelahnya, sehingga kemudian diputuskan secara mendadak memang. Kemudian Pak Muhaimin atau Gus Muhaimin ini bersedia untuk dijadikan cawapres koalisi dengan Nasdem, ya. Meskipun kemudian justru malah kami yang di bawah itu ya mendengar itu dari teman-teman koalisi perubahan gitu, yang sempat lumayan viral di medsos. Tapi sekali lagi bahwa tujuan daripada PKB dan Gerindra berkoalisi di awal itu agar sama-sama cita-citanya tercapai untuk bisa maju di Pilpres 2024. Jadi hari ini Pak Prabowo sudah punya teman masuknya Golkar dan PAN, kemudian PKB dengan Nasdem juga sudah cukup memenuhi parliamentary threshold. Jadi kita sudah tidak khawatir gitu. Sama-sama lah, sama-sama oke lah kira-kira gitu. Di antara nanti misalnya ada anggota partai politik yang keluar misalnya ya, cukup Nasdem dengan PKB pun itu sudah cukup memenuhi persyaratan ya, betul, 20% itu ya. Oke, Mas Win. Nah, Anda sebagai sekretaris DPC PKB Kabupaten Cirebon ya, dengan melihat peta politik yang begitu cepat seperti saat ini ya. Nah, PKB Kabupaten Cirebon untuk menyongsong itu bagaimana? Ya, apa yang dilakukan? Ya, saya begitu. Pertama gini. Kami lega ya ketika kemudian ikhtiar politik lah ya. Ikhtiar politik kami. Bayangkan bahwa 2 kali periode PKB itu mengusung Pak SBY. Kemudian 2 kali periode PKB itu mengusung Pak Jokowi. Artinya 4 kali periode kita mengusung orang lain terus. Sudah waktunya bagi PKB yang kebetulan dikomandoi oleh Gus Muhaimin ini, yang saya meyakini bahwa kecerdasan Gus Muhaimin membaca arah angin politik ini luar biasa. Jadi
yang saya pahami sampai detik ini, saya dan kawan-kawan, pertama jelas lega, yang kedua adalah kami mencoba untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi. Tidak mudah memang, karena dikesankan bahwa Pak Anies Baswedan ini seolah-olah mewakili teman-teman di sebelah, kemudian berbeda dengan karakter teman-teman di PKB. Tapi kita bisa lihat bahwa pada saat Gus Dur ini mau naik presiden, itu ada poros tengah, yaitu kekuatan Islam di sana. Jadi saya kok yakin sekali bahwa saya berharap juga kemudian nanti teman-teman partai yang lain untuk bisa kembali untuk berkoalisi untuk memenangkan pasangan Amin ini. Karena ini dua-duanya ini sosoknya ini lahir dari aktivis. Yang satu Pak Anies dari HMI, Gus Muhaimin mantan ketua PMI. Ya. Jadi salah satu Gus Muhaimin ini salah satu ketua umum partai yang berlatar belakang aktivis di mana kita aktivis semua pergerakan lah ya. Betul, aktivis pergerakan dari nol. Di mana kita semua berharap bahwa hal yang paling istimewa bagi seorang aktivis itu adalah soal ideologis. Jadi artinya kekuatan keyakinan untuk meyakini tentang satu kebenaran itu pasti nancap. Iya, kalau aktivis begitu. Itu punya modal dasar mental di mana dia itu pokoknya punya satu keyakinan ideologi yang akan terus pertahankan gitu untuk yang jelas politik ini kan alat ya, tujuannya jelas untuk kesejahteraan masyarakat, kira-kira seperti itu. Oke, jadi mensikapi perubahan politik yang begitu cepat begini, Mas Win, DPC PKB Kabupaten Cirebon menyambut dengan baik, kemudian juga tentunya menggerakkan mesin politik juga, Mas Win? Ya, kita pertama yang jelas kita mencoba menjelaskan kepada teman-teman konstituen kenapa kemudian Gus Muhaimin harus mengambil langkah ini. Jadi ya pada prinsipnya bahwa kader terbaik PKB hari ini Gus Muhaimin. Dia sebagai Mas Win sambil diminum Mas Win. Siap, dia sebagai wakil ketua DPR RI hari ini. Dia sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Kiai Bisri Sansuri dan siapalah yang dari muda dia sudah bergerak di politik, dia pernah jadi anggota DPR termuda. Dia orang organisatoris tuh. Organisatoris. Jadi saya yakin punya nilai-nilai dasar yang kemudian itu akan bermanfaat lah buat bangsa dan negara ini. Kita butuh orang-orang seperti beliau. Dan saya berharap ya teman-teman semua memahami ini bahwa dinamika politik coba kita lihat beginilah sederhananya. Pak Anies itu dulu jubirnya Pak Jokowi. Iya kan? Jadi jubir, kemudian ketua tim sukses kan? Ketua tim sukses, kemudian jubir, kemudian beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan, kemudian beliau diberhentikan, kemudian beliau jadi gubernur, dan coba kita lihat di proses jadi gubernur itu, padahal kan berlawanannya dengan Pak Ahok. Ya kan? Kemudian Pak Ahok dinyatakan sebagai penista agama. Yang waktu itu yang mengeluarkan suratnya kan Ketua MUI yang juga Rois Am PBNU, Kiai Ma'ruf Amin, ya kan? Kemudian dari situ Pak Ahok masuk, Pak Kiai Ma'ruf Amin menjadi wapres. Ada apa di sana? Kan begitu. Jadi kalau kita pahami ini ya sebetulnya kita lihat bahwa Pak Anies ini juga cucu dari seorang pahlawan nasional ya. Jadi sama-sama cucu pahlawan, darah mengalir, perjuangannya luar biasa ya. Ini potensi. Pokoknya di keduanya ini kombinasi yang tepat lah ya. Kombinasi yang tepat di mana memang kalau di lapangan saya dan kawan-kawan PMI ini ya kayaknya dengan HMI nggak pernah ketemu gitu. Tapi dengan ini ya ini harus ketemu gitu kan. Ini demi bangsa dan negara, kira-kira seperti itulah gitu. Ya, mereka dari organisasi eksternal mahasiswa berbeda gitu ya. Betul. Ya, tetapi ini disatukan di tengah kondisi Indonesia dalam peta politik demikian gitu Mas Win ya. Betul, Oke, jadi
Mas Win sebagai sekretaris DPC PKB Kabupaten Cirebon dengan duet ini optimis gitu, Mas Win? Saya sangat optimis ya bahwa memang hari ini masih banyak pertanyaan atau pertentangan dari sahabat-sahabat kader PKB atau kader Nahdien. Tapi begini, makanya kadang-kadang di ruang politik kita coba harus amatin betul nih. Dulu Pak Jokowi diusung oleh Pak Prabowo. Ingat kan waktu beliau menjadi gubernur DKI, baju kotak-kotak, kemudian diteruskan Pak Ahok didukung oleh Gerindra. Kemudian di kontestasi pilpresnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu berhadapan. Kemudian setelah itu, kemudian hari ini Pak Prabowo menjadi Menhan. Artinya demi kepentingan bangsa, kita di sisi yang lain kita fastabiqul khairat. Jadi kita kontestasi, kita berlomba, kita bersaing, tapi kita tidak boleh terus-menerus bermusuhan. Makanya kesadaran masyarakat dalam politik ini menjadi penting, bahwa demi persatuan dan kesatuan kita sudah tidak boleh lagi ngomongin ya bahasanya Pak Surya Paloh selamat jalan cebong dan kampret. Hari ini bisa kita merayakan politik kebinekaan lah ya. Betul, justru itu bahwa hari ini PKB langkah Gus Muhaimin, manuver Gus Muhaimin ini menunjukkan kualitasnya Gus Muhaimin. Untuk apa? Untuk mengurai persoalan yang tidak selesai di Pilpres 2019. Dan hari ini PKB ibaratnya masuk nyebur untuk mengurai ini. Apa yang disampaikan itu benar bahwa kita usung politik kebinekaan itu untuk mengurai soal bukan masalah selamat tinggal politik adu domba. Betul, lah ya. Adu domba. Jadi hari ini mestinya yang harus kita dorong itu buzzer kreatif gitu. Sudah bukan yang Mas Win, hoax. kalau kunjungan beberapa waktu yang lalu ya Gus Muhaimin. Izin saya minum. Kecil, mangga Mas Win, diminum sambil diminum. Kunjungan kemarin itu setarnya dari Cirebon, Mas Win. Itu dalam rangkaian apa itu Gus Muhaimin kemarin itu? Oh ya, bahwa sejatinya ini Tour de Wali Songo ini jadwal yang sudah schedulekan itu sebelum deklarasi. Jadi memang tiap tahun ketua umum beserta teman-teman DPP itu memang selalu melakukan ziarah Tour de Wali Songo. Itu hampir setiap tahun dilakukan. Hanya kemudian karena kebetulan beberapa hari sebelumnya itu ada deklarasi, jadi kemudian seolah-olah ini menjadi rangkaian. Tapi memang sebetulnya sudah dijadwalkan. Jadi itu bagian dari ikhtiarnya. Salah satu ikhtiarnya PKB di mana kita ini kan bisa dikatakan partai melarat lah kira-kira gitu. Tapi kita punya kekuatan yang diwariskan oleh para kiai, yaitu bertabaruk, bertawasul dan berdoa. Jadi ini salah satu bentuk bahwa PKB sebagai partai yang justru sebetulnya nasionalis sekali gitu, karena masih menjaga kearifan lokal. Itu ya. Doa dan harapan yang jelas kita kemudian juga ada halakoh kan, pemikiran politik Sunan Gunung Jati yang dilakukan di sebelah At-Taqwa itu Islamic Center itu. Salah satunya ya kita bikin kajian bahwa apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu ini harus kita ambil giroh semangatnya untuk terus kita lakukan. Ada beberapa pesan visi-visi Sunan Gunung Jati, misalkan Isun titip tajuk lan fakir miskin dan sebagainya. Banyak hal itulah yang kemudian diserap menjadi salah satu semangat perjuangan PKB dan Gus Muhaimin ke depan. Itu ya. Oke Mas Win, kemarin itu setarnya di mana di Cirebon itu? Ya, jadi tadinya memang kalau sesuai dengan rundown itu Gus Muhaimin itu langsung ke Gunung Jati. Langsung ke Gunung Jati, kemudian makan di Nasi Ibu Nur, kemudian hadir di acara halakoh di pemikiran Sunan Gunung Jati At-Taqwa, ya Islamic Center At-Taqwa itu. Tapi pagi saya ditelepon, beliau menghendaki untuk ziarah di
deket rumahnya Mas Afif Oh, di Tegal Tegal Gubuk. Gubuk di Mbah Suro. Oh, di Mbah Suro di situ. Ya, di Mbah Suro. Konon memang Gus Muhaimin ini kalau ke Cirebon itu ada 2 titik itu yang sering beliau kunjungi Ke Mbah untuk Suro, diziarahi. ke makamnya Betul. Mbah Suro, Betul. kemudian ke Sunan Sunan Gunung Jati. Konon kan Mbah Suro itu sebagai panglima atau apa, jadi ya bertabaruk lah, ala berkah ke sana gitu. Jadi sebelum ke Gunung Jati, ternyata tujuan utama beliau adalah ke Mbah Suro. Nah, di Cirebonnya itu selain ke Mbah Suro menghadiri itu tadi ya. Betul, Kemudian menghadiri. setelah itu kemana lagi? Ke Gunung Jati, kemudian beliau meninjau ada pasar murah yang dilakukan PKB, kemudian ada pengobatan gratis yang dilakukan oleh teman-teman Garda Sehat PKB di halaman Gunung Jati juga. Terus Di makamnya itu halaman. betul, iya. Habis itu makan di nasi jamblang, karena beliau kalau ke Cirebon ya harus makan nasi jamblang. Kemudian beliau ke At-Taqwa itu, ke Islamic Center At-Taqwa, terus kemudian beliau bertolak melanjutkan perjalanan ke Demak, ke wali-wali selanjutnya gitu. Gitu ya. Betul. Itu rangkaiannya Iya, ya. betul, terus ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur ya. Oke, Mas Win. Ini kan tentunya persaingan ketat nih ya. Betul. Di Kabupaten Cirebon sendiri, terutama di Pilpres itu. Ada tip khusus dari Partai Kebangkitan Bangsa karena kader terbaiknya maju sebagai calon wakil presiden gitu ya, mendampingi Mas Anies Rashid Baswedan. Ada tip khusus nggak? Karena PKB juga partai pemenang kan. Betul. Di Kabupaten Cirebon itu. Ada tip khusus nggak? Gitu? Betul. Untuk menghadapi situasi perbedaan cara pandang terhadap terhadap Pak Anies dan Gus Muhaimin ini, saya menyampaikan kepada kawan-kawan seperti halnya di 2019 bahwa kalau misalkan teman-teman NU atau warga Nahdien atau teman-teman PKB itu pada waktu 2019 ya tidak cocok dengan sosok Pak Jokowi, maka kemudian kita memilih Kiai Ma'ruf. Hari ini juga sama. Kalau teman-teman PKB Nahdien itu ngerasa kurang pas dengan Pak Anies, Mas Anies, pilih Gus Muhaimin. Iya. Itu strateginya. Itu memang saya lakukan. Jadi memang berkoalisi, tapi saya memilihnya Kiai Ma'ruf Amin. Kira-kira yang saya coblos itu gambarnya dan di Kiai Ma'ruf. 2024 juga demikian gitu. Nah, ya. saya sampaikan sudah ini kader terbaik, terutama warga Nahdien dan konstituen PKB. Jadi apapun alasannya kita dukung Gus Muhaimin. Jadi kita pilih Gus Muhaimin. Kira-kira seperti itu. Kan ini sah nanti kartu suaranya. Asal dipilihnya masih di gambarnya kan masih sah. Gitu. Mas Win, bagaimana PKB, DPC PKB Kabupaten Cirebon maksud saya juga mensikapi PBNU yang mengatakan bahwa tidak boleh bawa-bawa NU itu tidak boleh jualan NU lah. Saya sepakat, saya sangat sepakat. Kenapa? Karena memang PBNU ini tidak boleh masuk ruang praktis, politik praktis. Lah ya. Jadi begini, khitoh NU itu adalah dengan dilahirkannya PKB, sehingga teman-teman aktivis NU yang ingin berpolitik wadahnya adalah PKB. Kenapa? Karena PKB ini menjadi alat ikhtiar politiknya warga Nahdien. Itu PKB lahir itu atas desakan warga Nahdien waktu itu yang merasa dirinya selama ini cuma dimanfaatin suaranya saja tapi tidak punya kendaraan politik. Kebayang kalau kemudian PBNU yang begitu besar tidak punya alat penjaga di parlemen. Hari ini PKB, dulu zaman Gus Dur kita baru 51 kursi. Hari ini sudah 58 kursi. Kita sudah melampaui masa keemasan. Target kita hari ini 100 kursi. Di 2024 Di 2024. Makanya koktel efek bahwa Gus Muhaimin harus nyalon presiden atau wakil presiden menjadi penting, Pak. Karena koktel efeknya akan mengangkat elektoral partai. Dan mau tidak mau, coba kita lihat. Saya tidak begitu yakin bahwa Pak Prabowo itu merasa harus jadi. Karena 3 kali beliau nyalon, itu kebetulan belum jadi. Tapi apa? Partai Gerindra naik terus, Pak. Itu ya. Partai Gerindra naik. Efek ekor jas ya. Betul, ekor jasnya ada. Jadi koktel efek ini penting. Sehingga teman-teman PKB, warga NU semua harus sadar. Kalau
kemudian PKB pengen besar, mau tidak mau kader terbaiknya harus diusung. Yang harus memenangkan kita semua. Kalau kita nunggu-nunggu, kita hanya jadi pendukung saja, PKB gini-gini aja dan mungkin bisa jadi bubar. Karena kita nggak pernah pede untuk mendorong kader kita sendiri. Jadi dengan adanya Muhaimin maju sebagai calon wakil presiden ini diharapkan ada efek ekor jas ya. Betul, makanya kita sepakat kok bahwa PBNU tidak ikut-ikutan dalam, tidak ada calon dari PBNU, betul, karena sudah diserahkan kepada PKB. Maka apa yang disampaikan Gus Muhaimin kemarin, saya setuju dengan apa yang disampaikan sama Gus Yahya. Sudahlah, PBNU nggak usah ngurusin politik itu berat, biar PKB saja, kira-kira seperti itu. Jadi memang mestinya PBNU bisa ngayomi semuanya. Jadi tidak ada masalah. Justru kita lebih konsolidatif ke bawah. Jadi teman-teman malah semakin menguat di bawah gitu. Jadi ya kita dilahirkan oleh NU, sudah selesai lah, nggak mungkin ditanya NU atau tidak. Mas Win, semua masyarakat ini konsentrasinya pada Pilpres kan? Betul. Ya. Betul. Bagaimana dengan pemilu legislatif, Mas Win? Ya. Yang bersamaan juga. Ya, iya kan? Ini ya, semua konsentrasi masyarakat pada Pilpres itu ini. justru jadi PR juga Iya gitu kan? Di sisi yang lain, saya sebagai sekretaris di PC PKB Kabupaten Cirebon punya tugas double kan, punya tugas ganda. Di sisi yang lain kita harus memenangkan partai. Di sisi yang lain kebetulan saya juga nyalek di Dapil 1 Kabupaten Cirebon. Di sisi lain harus memenangkan Pilpres. Tapi satu sisi PKB juga sebagai pemenang kan? Betul. Di pemilu legislatif kan? Betul. Tapi insya Allah lah bahwa PKB itu masih belum lupa lah cara memenangkan Pilpres lah, karena 4 kali kita ngusung kemarin kebetulan menang terus. Jadi insya Allah lah kita optimis lah. Justru karena kita berharap koktel efek ini, ketua umum ikut nyalon presiden, semoga KPU ini kan mau diajukan kan pendaftaran di 10 Oktober. Saya berharap ya segera daftar lah. Kalau kemudian pasangan ini segera daftar, ini kan yang lain kader semua ini belum, nggak ada yang berani ngumumin di awal. Jadi Pak Ganjar dari PDI juga belum, Pak Prabowo juga belum. Tebakan kita sih paling mengarah ke ya suara Nahdien lah mungkin yang akan dicari kan. Sering munculkan Pak Mahfud, ada MD ya, Mbak Yeni, ada Bu Khofifah, ada ya kader-kader NU lah ya, untuk ngiris suara Nahdien kira-kira seperti. Tapi terakhir isu yang menguat, PDI membutuhkan pemenangan di Jawa Barat, kayaknya Pak Ridwan Kamil kayaknya yang dimajukan. Iya. Atau ini yang digandeng nanti. Iya. Untuk Pak Ganjar, konon untuk Pak Prabowo dengan Pak Erick Thohir gitu. Tapi ya semuanya belum jelas lah. Janur kuning belum melengkung lah ya. Belum. Atau bisa jadi kayak dulu lah di detik-detik terakhir ya. Di injury time lah ya. Di injury time tiba-tiba. Ya dinamis. Kalau kesiapan PKB sendiri di pemilu legislatif bagaimana, Mas Win? Ya alhamdulillah kemarin kan sudah keluar DCS, sampai hari ini sih alhamdulillah clear ya, nggak ada masalah dan teman-teman sudah bergerak semua sih. Jadi nanti tinggal ngendorse aja kalau kemudian sudah daftar KPU Pilpresnya, jadi tinggal ngendorse bahwa ini presiden pasangan Pilpresnya yang diusung sama PKB gitu. Kita udah siap. Optimis juga Mas Win? Optimis. Sebagai pemenang pemilu legislatif Insya Allah optimis, di kabupaten? Optimis. Bahkan saya yakin kok secara nasional PKB naik. Efek ekor jas itu ya? Betul. PKB naik. Kayak kita ngelihat. Apa karena dengan begini banyak perbincangan antara pasangan Anies Muhaimin, pasangan Amin ini jadi perbincangan, juga menaikkan popularitas Gus Muhaimin juga, PKB juga? Betul, kan diambil di setiap 5 tahunan, politik 5 tahunan itu kan PKB jadi pembahasan. Ada fitnah-fitnah misalkan. Itu keuntungan? Iya itu keuntungan. Jadi soal perseteruannya Mbak Yeni dengan Gus Muhaimin misalkan, itu kan selalu diulas, manajemen selalu diulang ya? Gitu. Tapi itu sangat menguntungkan, bagi PKB yang justru semakin hari bisa kita lihat dari 2009
sampai hari ini itu rate PKB-nya tuh naik terus. Menanjak terus ya. Betul. Jadi trennya tuh justru naik dan saya yakin PKB menjadi salah satu partai mungkin sampai 2045 lah yang trennya akan naik terus karena dinamikanya hidup, Pak. Satu partai itu berhasil ketika memang bahasanya banyak ribut gitu, tapi selesai gitu. Iya. Artinya dinamis, berarti ada orangnya, berarti ada perebutan di situ. Coba kita dulu lihat betapa besarnya Golkar yang luar biasa, banyak tokoh yang luar biasa, Kadernya juga gitu ya. Hampir rata-rata ketua parpol hari ini kader Dilahirkan Golkar dari semua. Golkar. Kecuali Gus Muhaimin ya, karena lahir langsung didian kiai kemudian NU membentuk partai gitu. Jadi ya, tapi ya hari ini kita berpolitik dengan Kalau riang boleh gembira lah. dipaparkan di sini di podcast ini, Mas Win Perdapil itu punya target juga. Ya, punya. Maksudnya ada 1, ada 2, bahkan 3 Betul, kursi. betul. Ada yang sudah kita ini ya, kita lakukan penetrasi juga kan di per tiap dapil. Ya rata-rata 2 kursi ya di setiap dapil, tapi mungkin ada yang potensi menuju 3 juga ada gitu. Ada. Tapi yang jelas PKB sudah siap juga ya, baik Pilpres maupun pemilu legislatif. Siap. Hanya memang kemarin ada beberapa kader kita yang tiba-tiba wafat. Ya mau tidak mau ya itu kader terbaik, tapi ya mau nggak mau karena memang ini qadarnya Allah gitu ya, kita ganti dengan kader lain yang speknya kira-kira ya petarung juga lah gitu, kira-kira seperti itu. Oke, Mas Win ya. Siap. Sayang sekali nih waktu kita terbatas di podcast kita hari ini. Silakan Mas Win, apa yang ingin disampaikan Mas Win di closing statement ini, singkat saja Mas Win. Silakan. Ya, kawan-kawan sahabat sekalian, bahwa saya berpesan kepada kita semua bahwa pentingnya untuk ikut serta dalam politik. Kenapa? Karena dari mulai bangun tidur, dari mulai orang melahirkan sampai orang meninggal itu berkaitan dengan kebijakan negara. Sehingga kesadaran berpolitik ini menjadi penting bagi kita semua, menentukan masa depan kita semua. Ayo jangan sia-siakan suara kita, karena suara kita menentukan nasib bangsa Indonesia tercinta. Terima kasih. Oke, Mas Win, terima kasih nih. Sukses selalu Mas Win ya. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Ya, Mas Win, terima kasih nih sudah menjelaskan secara gamblang ya Siap. tentang manuver Gus Muhaimin menuju Pilpres 2024. Dan sedulur-sedulur netizen, demikian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di kesempatan kali ini harus pamit undur diri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.